Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mutiara Pratiwi dari jurusan Pendidikan Sejarah Untirta. Di sini saya akan berbagi informasi bagaimana cara kita untuk melakukan pencegahan dari virus corona. Belakangan ini, virus corona telah menggemparkan hampir seluruh dunia, salah satunya di Indonesia. Apa sih virus corona itu? COVID-19 atau Coronavirus Disease merupakan jenis virus yang baru ditemukan. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada tahun 2019. Sampai saat ini, virus ini belum menemukan vaksinnya. Eits, jangan dulu panik. Kita bisa melakukan pencegahannya dari sekarang. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegahnya? Yang pertama, dengan menjaga etika bersin. Ketika kita sedang bersin, kita harus menutup mulut kita atau dengan menggunakan masker ketika sedang sakit. Yang kedua adalah dengan menjaga jarak atau melakukan social distancing. Yang ketiga, selalu rajin mencuci tangan dengan sabun dengan baik dan benar atau selalu sedia hand sanitizer. Dan yang paling penting adalah untuk menjaga kesehatan dengan memakan makanan yang bergizi, melakukan olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan jangan lupa meminum vitamin. Itulah hal-hal yang dapat kita lakukan untuk melakukan pencegahan virus corona. Yuk, kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Partisipasi Politik Golongan Karya pada Pemilu tahun 1971 di Banten. Langsung saja ke latar belakang. Banten ini merupakan satu wilayah yang berada di ujung barat Pulau Jawa. Banten memiliki kesatuan politik di masa lalu sebagai sebuah kesultanan dalam waktu yang cukup lama, yakni tahun 1526 sampai 1828 Masehi. Di era kemerdekaan sampai menjadi provinsi, Banten merupakan sebuah keresidenan bagian dari Jawa Barat. Ya, selanjutnya saya di sini mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, kondisi politik Banten sebelum pemilu. Yang kedua, pelaksanaan pemilu tahun 1971 di Banten. Dan yang terakhir, partisipasi politik golongan karya pada pemilu tahun 1971 di Banten. Ya, selanjutnya di sini ada landasan teori. Saya di sini menggunakan teori partisipasi politik, yang dimana partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Di sini sudah ada piramida partisipasi politik. Selanjutnya ada metodologi penelitian, yang dimana ada 3 tahap, yaitu persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan jadwal kegiatan pelaksanaan. Di pelaksanaan penelitian, yang pertama ada heuristik atau pengumpulan sumber, dan heuristik ini dibagi menjadi 2, yang pertama sumber tertulis dan sumber lisan. Di sumber tertulis saya mengambil buku, yaitu Golkar, Sejarah yang Hilang, karya David Rif. Dan yang kedua sumber lisan atau wawancara, dan yang kedua ada kritik sumber, di mana kritik sumber ini dibagi menjadi 2, yaitu kritik sumber primer dan sekunder. Dan yang ketiga ada interpretasi, yaitu penafsiran fakta. Tahapan ini mencari dan membuktikan adanya partisipasi politik Golkar pada pemilu tahun 1971 di Banten. Dan yang lain adalah historiografi. Ya, selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama adalah kondisi politik Banten sebelum pemilu, di mana kondisi politik Banten sebelum pemilu ini didominasi oleh peran jawara dan kiai di Banten yang menjadi pemimpin dalam masyarakat sosial. Dan yang kedua adalah pelaksanaan pemilu tahun 1971 di Banten. Jadi menjelang pemilu 1971 ini, para kiai ini bergabung dalam Satkel Ulama, yang dimana para kiai ini mengajak untuk memilih Golkar pada saat itu. Tidak hanya pihak kiai, melainkan pihak jajaran pemerintah daerah pun melakukan upaya untuk mempengaruhi penduduk sampai tingkat pedesaan. Karena itulah kemudian Golkar mampu mendapatkan suara terbanyak. Nah, di sini sudah ada foto atau gambar yang dimana ini para kontestan pemilu tahun 1971. Dan yang ketiga ada partisipasi politik golongan karya pada pemilu tahun 1971 di Banten. Pada pemilu tahun 1971 di Banten ini merupakan pemilu pertama masa pemerintahan Orde Baru. Nah, Golkar ini ikut serta menjadi salah satu kontestannya. Pada pemilu tahun 1971 ternyata hasilnya sangat luar biasa. Golkar sukses besar dan berhasil menang dengan total perolehan suara terbesar 62,79%. Perolehan suara ini tidak hanya di Banten, melainkan cukup merata di seluruh provinsi.